belanjanya per variabelnya ini Bapak Ibu, yaitu jumlah peserta kali jumlah hari, dulunya 202.500, sekarang berubah menjadi 96.020 rupiah per orang per hari. Otomatis berubah juga terhadap alokasi subrincaan objek belanjanya, yang dulu sebanyak 8, sekarang menjadi sebanyak 5 Bapak Ibu. Ini ya, ini untuk SP yang nomor 2. Kemudian untuk SP nomor 4, untuk sosialisasi ya Pak, begitu, sosialisasi kepada kepada masyarakat dengan narasumber eksternal full day, terdapat konfirmasi dari Dinas Perhubungan, namun tidak berdampak pada perubahan ASP, yang mana ASP-nya tetap per orang per harinya sebesar Rp668.854 gitu. Nah, otomatis ini tidak berdampak, berarti alokasi sebelumnya juga tidak berdampak Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk SP 06, yaitu pelatihan pegawai dengan narasumber internal di dalam kantor, terdapat validasi ya dari Badan Kepegawaian SDM, di mana ada 2 data perubahannya itu ya, 2 data yang berubah. Nah, akibatnya objek belanja perdagangan biasa dikeluarkan. Nah, maaf, terputus. Kita lanjutkan. Selanjutnya Bapak Ibu, jadi di SP 06 Bapak Ibu, ada perubahan pelatihan pegawai dengan narasumber internal, yang mana ini dapat konfirmasi dari Badan Kepegawaian dan SDM, yang mana ini belanjanya dulunya 167.422, berubah menjadi Rp151.556. Nah, otomatis ini beralokasi pada objek belanjanya, yang dulunya sebanyak 7, sekarang menjadi sebanyak 6. Nah, kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, perubahan selanjutnya adalah di SP nomor 11 Bapak. Ya, nomor 11, nomor 11, yaitu yang namanya administrasi mengikuti pameran luar daerah. Ini ada konfirmasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Ini akibatnya Bapak Ibu terdapat perubahan dari yang namanya jadi 0,335 begitu ya, dan seterusnya ini Bapak Ibu ya. Kemudian untuk yang terakhir yaitu di SP nomor 12. Di SP nomor 12 ini ada yang namanya penyelenggaraan forum dan rapat koordinasi dengan narasumber internal di hotel full day. Nah, ini rekening belanja perdinasnya dikeluarkan. Akibatnya belanjanya dulunya Rp255.000 per orang per hari menjadi Rp218.476 per orang per hari. Dan ini berimplikasi pada subrincaan objek belanjanya yang dulunya 4, sekarang menjadi 3. Otomatis ini berakibat pada perubahan-perubahan yang lain. Begitu. Nah, itu secara umum dulu Bapak Ibu untuk perubahan-perubahannya. Nah, secara detail untuk perubahannya nanti akan dijelaskan oleh teman kami Pak Said Ibrahim. Monggo Pak Said, kami persilahkan secara detail sebelum nanti kita aturkan kembali mengenai penggunaan daripada ASP. Monggo Pak Said, dipersilahkan. Baik Bapak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahap ini selanjutnya kami akan menunjukkan hasil-hasil verifikasi dari teman-teman Kabupaten Banyumas terkait dengan ASP yang telah disusun. Baik Bapak Ibu, Bapak Ibu telah mencermati sebelumnya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Erman, bahwa pada proses verifikasi yang kedua ini terdapat 5 jenis ASB yang mengalami proses verifikasi.
yaitu ASB 0 yang kami beri warna merah sheet-nya, yaitu ASB nomor 2, 4, 6, 11, dan 12. Nah, Bapak Ibu bisa cermati bahwa untuk ASB 02, ASB 02, ini terdapat konfirmasi atau verifikasi dari teman-teman Dinas Penanaman Modal dan dari Dinas Pemuda dan Olahraga. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata. Nah, untuk Dinas Penanaman Modal, di sini proses verifikasinya terkait dengan verifikasi objek belanja, yang mana kalau Bapak Ibu cermati, kalau lihat data yang muncul di layar Bapak Ibu saat ini, Bapak Ibu bisa melihat bahwa total belanjanya saat ini menjadi 49 juta, yang dimana kalau Bapak Ibu cermati di data awalnya hanya sebesar 19 juta. Nah, ini proses verifikasi ini terkait tambahan objek belanja perjalanan dinas dalam kota. Objek belanja perjalanan dinas. Objek belanja perjalanan dinas dalam kota dari teman-teman Dinas Penanaman Modal. Namun untuk ASB ini pada kelompok verifikasi dari teman-teman dari Dinas Pemuda dan Olahraga menunjukkan bahwa untuk kegiatan yang nomor 12 ini tidak sesuai dengan apa yang ada di dengan deskripsi ASB ini, sehingga data yang nomor 12 ini dikeluarkan dari rumpun ASB ini. Nah, ini dampaknya itu akan berdampak secara signifikan terhadap proses olah datanya. Di mana kalau Bapak Ibu cermati di data yang baru ini, setelah data Dinas Penanaman Modal berubah total belanjanya dan dikeluarkan data dari Dinas Pemuda dan Olahraga, hal itu berdampak pada kelompok jenis objek belanja yang relevan. Nah, untuk mengingatkan kembali Bapak Ibu bahwa untuk objek belanja yang relevan sebelumnya itu kita menggunakan batasan 0 sampai 10% untuk data yang harus dihapus, sedangkan 10 sampai 30% itu akan menjadi catatan. Sehingga Bapak Ibu bisa mencermati di layar Bapak Ibu saat ini. Kalau Bapak Ibu cermati di ASB 02 tersebut, sebelumnya itu kita mempunyai 8 kelompok objek belanja. Namun, setelah dikeluarkannya data dari teman-teman Dispora, sehingga berdampak pada 3 objek belanja yang keluar, yaitu belanja alat bahan untuk kegiatan kantor, ini menjadi catatan. Bapak Ibu bisa cermati di laporannya. Ini menjadi catatan kantor Pundapos. Yang selanjutnya Bapak Ibu bisa cermati untuk belanja perjalanan dinas dalam kota, ini menjadi tinggal 3 data, yang dimana persentasenya mencapai 27%. Ya, ini artinya juga akan muncul di catatan sesuai laporan ini. Nah, yang terakhir yaitu terkait dengan belanja perjalanan dinas biasa. Nah, kemarin telah disepakati bahwa untuk sifatnya narasumber internal, untuk perjalanan dinas biasa ini dihapuskan dari ASB ini, yaitu ASB 2, 6, dan 12. Sehingga Bapak Ibu bisa lihat bahwa untuk ASB 02 ini tersisa 5 objek belanja Bapak Ibu. Yaitu narasumber, makan minum, kegiatan komputer, cetak kertas dan cover, dan alat tulis kantor. Nah, sehingga Bapak Ibu bisa mencermati laporannya. Laporannya itu untuk ASB 02 itu hanya tersedia 5 menu objek belanja saja Bapak Ibu. Ditambah dengan 2 objek belanja yang perlu mendapat persetujuan PAPD karena sifatnya yang tidak umum. Nah, dampaknya pada koefisiennya seperti apa? Nah, itu juga kita akan cek yaitu nah ini Bapak Ibu bisa cermati bahwa untuk ASB 02 terjadi pergeseran ya Bapak Ibu ya. Terjadi pergeseran, jadi yang sebelumnya sekitar 200-an, sekarang ini koefisiennya menjadi sekitar 96.000. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Dari total data yang keluar, dari 11 data, ternyata ada satu data yang outlier, atau yang ketinggian, sangat jauh ketinggian sebelumnya, sehingga untuk ASB 02 ini, nilai koefisien yang baru yaitu sebesar 96.000 dengan 5 alokasi objek belanja.
dari yang sebelumnya 8. Sehingga di tindak lanjut kami bisa tunjukkan bahwa untuk ASB 0102 ini, dari sebelumnya terdapat 8 objek belanja, ini menjadi 5 alokasi objek belanja. Dari sebelumnya 202 menjadi 96.020 rupiah. Nah, ini terkait dengan ASB 02. Yang selanjutnya ini kami akan tunjukkan ASB 04, proses verifikasi dari proses verifikasi kedua dari teman-teman Dinas Perhubungan. Nah, kalau Bapak Ibu cermati, di sini ada 3 data, salah satunya itu dari Dinas Perhubungan. Namun di sini kalau Bapak Ibu cermati note yang kami berikan di ASB 04 ini, bahwa untuk data dari Dinas Perhubungan ini pada awalnya ini merupakan data dari ASB 05, yaitu pada masukan pertama Bapak Ibu. Tapi setelah dikonfirmasi oleh teman-teman Dinas Perhubungan, bahwa ini lebih relevan untuk masuk di ASB 04. Itu telah kami pindahkan pada verifikasi yang pertama. Namun pada verifikasi yang kedua, ini kami kurang jelas maksud dari apa Bapak Ibu, masukan dari teman-teman Dinas Perhubungan, sehingga ini kami tidak lakukan verifikasi. Maksudnya yang kurang jelas itu seperti apa? Ini saya akan tunjukkan konfirmasinya. Nah, kalau Bapak Ibu cermati, ini merupakan suratnya dari teman-teman Dinas Perhubungan. Namun di sini kami kurang mengerti maksud dari ini apa, sehingga untuk proses verifikasi yang ada dari teman-teman Dinas Perhubungan kami tidak akomodir karena kami kurang mengetahui makna dari verifikasi ASB 04 ini. Sehingga Bapak Ibu bisa cermati di laporan tindak lanjut kami telah mengungkapkan bahwa untuk ASB 04 telah ada verifikasi dari teman-teman Dinas Perhubungan, namun untuk ASB-nya itu tidak mengalami perubahan. Itu khusus ASB 04. Nah, selanjutnya kita akan cek ASB 06 seperti apa masukannya. Ya, ini kita dapat masukan dari teman-teman BKP SDM. Nah, kalau Bapak Ibu cermati, untuk teman-teman BKP SDM ini ada dua data, namun satu data yang diverifikasi, satu data yang mengalami perubahan. Kita coba baca, yaitu terkait dengan cost driver-nya dan objek belanjanya. Di antaranya yang berubah yaitu dihilangkannya objek perjalanan dinas pada aktivitas ini. Nah, sehingga Bapak Ibu cermati pada data nomor 1 ini itu akan berbeda dengan ini sebesar 14.100.000 dengan jumlah peserta 41 orang 2 hari, akan berbeda dengan data induknya. Data induknya yang mencapai 44 juta sekian dengan jumlah peserta 60 kali 10 hari. Nah, ini telah mendapat proses verifikasi dari teman-teman BKP SDM. Sedangkan untuk kegiatan nomor 2-nya, ini tidak ada masukan terkait perubahan datanya, sehingga berdampak pada proses olah datanya. Pada proses olah datanya juga terjadi pergeseran, yaitu menjadi 151.000, yang mana hal ini juga berdampak telah kami tuangkan di laporan tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya dari sebelumnya 167.422 menjadi 151.566. Namun untuk ASB nomor 06 ini itu juga kami perlu sampaikan bahwa penggunaan belanja perjalanan dinas biasa sesuai dengan masukan dari teman-teman Kabupaten Banyumas yang menyatakan untuk belanja perjalanan dinas biasa di Kabupaten ASB ini itu dikeluarkan. Sehingga kalau Bapak Ibu cermati, meskipun dalam proses olah datanya terdapat cukup banyak belanja perjalanan dinas biasa, namun berdasarkan surat yang masuk ke kami bahwa untuk objek belanja ini dikeluarkan dari ASB ini, yaitu ASB 2, 6, dan 12. Sehingga Bapak Ibu bisa cermati lagi bahwa untuk ASB 06 terjadi pergeseran koefisien yang sebesar 167.000 awalnya menjadi 151.000 dengan jumlah objek belanja yang sebelumnya ada 7 menjadi
objek belanja. Ini terkait dengan ASB 06. Selanjutnya kita coba cek untuk ASB 011 ini dapat satu masukan dari teman-teman dari Dinas Penanaman Modal. Dinas Penanaman Modal terdapat penambahan objek belanja, yaitu objek belanja makan minum dan belanja perabot kantor. Namun ada satu objek belanja yang kami kurang dapat mengerti, masukan dari teman-teman Dinas Penanaman Modal. Nah, ini kami coba tunjukkan Bapak Ibu verifikasinya. Nah, ini sehingga kami belum akomodir karena kami nggak mengerti maksudnya seperti apa, yaitu pada poin 1 dan 2 ini kami tidak akomodir karena kami tidak mengerti masukannya seperti apa dan itu merujuk pada belanja yang mana, itu juga kami kurang mengerti. Sehingga kami hanya menambahkan objek-objek belanja yang ada ini, kayak yang poin 3 dan 4, dan kami tetap menggunakan data-data yang sesuai dengan DPA yang ada di kegiatan ini, yaitu pelaksanaan kegiatan promosi. Sehingga apa Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa cermati terjadi pergeseran koefisien dari sebelumnya sebesar 0,3276 itu menjadi 35,01. Ini naik ya Bapak Ibu karena ada tambahan objek belanja yang dimasukkan dari teman-teman Dinas Penanaman Modal. Sehingga untuk ASB ini perubahannya itu terjadi pada perubahan koefisien untuk pagu belanja administrasinya, dan juga untuk sebaran objek belanjanya. Untuk sebaran objek belanjanya, namun tidak berdampak pada jumlah objek belanjanya. Yang hanya berdampak pada rincian ini Bapak Ibu, yang rata-rata dan batas atas, namun tidak berdampak pada kelompok ASB-nya, kelompok objek belanjanya. Jadi sebelumnya 7, yang baru juga tetap 7. Itu terkait dengan ASB 011. Selanjutnya untuk ASB 012, kalau ini ya Bapak Ibu, ini masukannya bahwa untuk narasumber internal itu jelas Bapak Ibu tidak diperkenankan adanya belanja perjalanan dinas biasa. Sehingga Bapak Ibu bisa perhatikan di sini sebelumnya 255 menjadi 218 dengan sebelumnya ada 4 objek belanja menjadi 3 objek belanja. Menjadi 3 objek belanja, perubahannya seperti apa? Ini Bapak Ibu bisa cermati bahwa ternyata sebelumnya itu yang menganggarkan belanja perjalanan dinas biasa itu lumayan banyak Bapak Ibu. Yaitu ada sekitar 7 OPD yang menganggarkan belanja perjalanan dinas biasa, tapi setelah dikonfirmasi oleh teman-teman dari Kabupaten Banyumas, bahwa objek belanja ini belanja yang tidak relevan untuk masuk di ASB 012. Meskipun secara total data yang masuk di kami itu sebanyak 7 data, namun dianggap kurang relevan untuk masuk dalam ASB ini. Sehingga Bapak Ibu bisa cermati bahwa untuk nilai koefisiennya terjadi penurunan menjadi 218476 dengan 3 alokasi objek belanja. 3 alokasi objek belanja yaitu alat bahan habis kantor, makan minum, dan honorarium narasumber pembawa acara. Sehingga Bapak Ibu bisa cermati kembali, kami tunjukkan ulang sekali lagi bahwa untuk ASB 02, untuk narasumber internal di dalam kantor, ini jelas tidak ada lagi belanja perjalanan dinas biasa, dan objek belanjanya itu menjadi hanya 5 saja. 2 objek belanja lainnya ini silakan dikomunikasikan dengan TAPD. Selanjutnya, untuk ASB 04 ini tidak ada perubahan. Untuk ASB 06 ini sama Bapak Ibu, ini tidak ada lagi untuk belanja perjalanan dinas, untuk yang perjalanan dinas biasa, untuk sifatnya yang narasumber internal, tidak ada lagi, belanja perjalanan dinas biasa telah keluar dari kelompok ASB ini, telah dihapus, sehingga koefisiennya juga mengalami penurunan. Nah, Bapak Ibu bisa cermati lagi untuk ASB selanjutnya, yaitu administrasi pameran, mengikuti pameran. Ini telah ada masukan tadi dari
teman-teman Dinas Penanaman Modal, sehingga pagu belanja administrasinya itu menjadi naik, ya dari sebelumnya 0,32 yang saat ini menjadi 0,3501 dan 1326 untuk nilai sewa standar dekorasi di atas 50 juta. Nah, yang terakhir untuk ASB 12, ini sama Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa cermati bahwa terjadi pergeseran objek belanja yang saat ini nilai koefisiennya menjadi 218,476 dari yang sebelumnya 25 sekian, dan objek belanjanya yang diperkenankan saat ini yaitu hanya sebanyak 3 dengan 3 yang perlu mendapat persetujuan dari TAPD. Sehingga untuk sifatnya yang narasumber internal itu tidak diperkenankan lagi untuk menggunakan kode rekening belanja perjalanan dinas biasa. Nah, ini juga sekaligus kami ingin sampaikan lagi bahwa ketika Bapak Ibu menggunakan ASB, maka Bapak Ibu perlu berhati-hati dengan objek-objek belanja yang titipan, objek-objek belanja titipan, karena ASB nanti ini adalah hanya akan mengatur objek-objek belanja yang benar-benar dibutuhkan untuk aktivitas-aktivitas ini. Aktivitas-aktivitas ini, sehingga kalau ada objek belanja yang sifatnya titipan, misalnya belanja tenaga administrasi, Bapak Ibu mau tempelkan di suatu ASB, itu jelas tidak akan cukup, terutama pada saat Bapak Ibu mengimplementasikannya. Maka yang perlu kami tekankan ialah bahwa ASB ini hanya akan mengatur objek-objek belanja yang khusus untuk ini. Jadi khusus untuk aktivitasnya. Jadi tidak akan lagi Bapak Ibu jumpai belanja-belanja titipan pada ASB ini. Yaitu sehingga yang relevan misalnya untuk ASB 12 hanya 3 objek belanja dengan 3 objek belanja lainnya yang Bapak Ibu harus izin dulu ke TAPD. Demikian Pak Herman. Monggo Pak. Baik, terima kasih Mas Said atas penjelasannya. Jadi demikian Bapak Ibu, jadi yang disampaikan Pak Said tadi adalah berkaitan dengan detail perubahan-perubahan dari masukan-masukan Bapak Ibu yang terakhir. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kami akan menyampaikan tentang pedoman. Nah, ini pedoman atau simulasi penggunaan daripada ASB yang dulu pernah kita sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, sewaktu Bapak Ibu menggunakan dari yang namanya ASB yang telah kita sepakati bersama-sama ini, Bapak Ibu, ini akan merubah paradigma Bapak Ibu semua dalam menyusun yang namanya RKA. Nah, dalam menyusun RKA atau menganggarkan yang namanya subkegiatan, Bapak Ibu ya, begitu menganggarkan namanya subkegiatan, Bapak Ibu sekarang berpikirnya tolong untuk diubah Bapak Ibu ya, diubah dalam artian sewaktu Bapak Ibu menyusun yang namanya anggaran dari suatu suatu subkegiatan, mohon untuk dirinci Bapak Ibu. Dirinci, dibayangkan begitu, kemudian di breakdown begitu ya, di breakdown ke dalam aktivitas-aktivitas realnya begitu. Sebagai contoh Bapak Ibu, seperti yang ada di layar Bapak Ibu, ini misalkan di dalam suatu OPD namanya Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM begitu, terdapat yang namanya program pengembangan UMKM. Dalam program pengembangan UMKM ini terdapat yang namanya kegiatan pengembangan usaha mikro dengan orientasi pengembangan skala usaha menjadi usaha kecil. Kemudian subkegiatannya sesuai dengan Kemendagri 050 begitu, ada subkegiatan namanya fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dan seterusnya. Nah, sewaktu Bapak Ibu akan menganggarkan contohnya adalah subkegiatan namanya subkegiatan fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil, Bapak Ibu tolong untuk bisa memberikan gambaran atau memberikan membreakdown sebenarnya kegiatan fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil ini sebenarnya aktivitasnya apa begitu. Nah, dari apa yang saya contohkan di sini ternyata sebagai contoh, namanya memang fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil itu. Namun ternyata fasilitasi usaha mikro ini dilaksanakan dengan 3 hal Bapak Ibu. Dengan 3 aktivitas real sebenarnya. Pertama,
Apa? Pertama, untuk meningkatkan daripada usaha mikro ini menjadi usaha kecil, pemasarannya harus bagus begitu. Pemasarannya harus bagus ini bagaimana? Oh, dia harus diberikan pengertian, diberikan sosialisasi mengenai pemasaran berbasis IT seperti di era sekarang ini. Oh, misalkan pemasarannya dengan cara melalui apa? Media sosial, melalui internet atau melalui apa? Situs-situs apa pemasaran yang sudah ada, misalnya Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya begitu, Shopee begitu ya. Nah, agar apa? Lebih mudah untuk diakses oleh para pelanggannya begitu. Nah, gitu. Sehingga rencananya dengan contoh di sini Dinas Koperasi ini apa? Dinas Koperasi ini akan Dinas Perindustriannya akan apa, Bu? Sosialisasi dulu. Nah, setelah sosialisasi Bapak Ibu, untuk memantapkan itu, maka apa? Para pegawai yang ada di Dinas Koperasi itu dilatih Bapak Ibu. Mereka juga dilatih untuk memberikan apa istilahnya memberikan apa konseling gitu ya, memberikan pendampingan begitu. Jadi kalau nanti ada usaha kecil yang akan bertanya, mereka sudah bisa terkait dengan apa? Ya Pak, di pemasaran IT ini. Oh, berarti setelah itu masyarakatnya diberikan sosialisasi, pegawai Dinas Koperasinya itu sendiri juga dilatih begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah itu apa? Dinas Koperasi ini membutuhkan analisis. Analisa apa Bapak Ibu? Menganalisis peta-peta informasi tentang produk-produk UKM-UKM di daerah tersebut begitu. Nah, karena itu dia di pihak ketiga kan begitu. Dengan membuat namanya analisis SWOT ini. Nah, analisis SWOT ini adalah suatu kajian yang dilaksanakan oleh siapa? Oh, ternyata dilaksanakan oleh dia sendiri begitu. Nah, berdasarkan tersebut, maka apa? Dapat kita pastikan ternyata aktivitas realnya itu ada 3. 1, sosialisasi kepada masyarakat, kemudian pelatihan pegawai, ya Pak ya, pegawainya sendiri, kemudian yang ketiga apa? Analisis SWOT. Nah, untuk kegiatan yang pertama, aktivitas yang pertama, sosialisasi dengan saran ini, Bapak Ibu, ternyata Pak, dia cocok gitu loh. Bapak Ibu bandingkan dengan ASP-ASP yang ada, dia itu cocok dengan ASP nomor 1. Ternyata apa? Karena Bapak Ibu memberikan sosialisasi kepada masyarakat, dengan narasumber dari internal Bapak Ibu sendiri ya, dan dilaksanakan dalam kantor Pak, begitu, dilaksanakan dalam kantor. Nah, kemudian pelatihan manajemen pegawai koperasi, setelah Bapak Ibu bandingkan dengan ASB, dia cocok dengan ASB 06, yaitu apa? Pelatihan pegawai dengan narasumber internal dilaksanakan dalam kantor juga, begitu. Oh, berarti apa? Berarti dalam satu sub kegiatan ada 3 aktivitas real. Pertama sosialisasi, pelatihan, sama penyusunan SWOT, analisis SWOT. Nah, dari 3 itu ternyata yang 2 aktivitas pertama, sosialisasi pemasaran kepada masyarakat, itu sudah ada ASP-nya, yaitu ASP 01. Kemudian pelatihan manajemen pegawai koperasi sudah ada ASP-nya 06. Nah, maka hukumnya Bapak Ibu wajib menggunakan ASP nomor 1 dan nomor 6 untuk kegiatan nomor 1 dan kegiatan nomor 2. Nah, untuk yang aktivitas yang ketiga, Bapak Ibu masih diperkenankan untuk tidak menggunakan ASP karena memang belum ada ASP-nya begitu. Nah, kalau sudah Bapak Ibu untuk sosialisasi, Bapak Ibu melihat di ASP nomor 1, dilihat oh ternyata cost driver-nya berupa orang dan berapa jumlah hari. Pelatihan manajemen lihat di ASP 06, ternyata apa cost driver-nya juga jumlah orang dan jumlah hari. Nah, dari situ Bapak Ibu tentukan, Bapak Ibu mau melaksanakan berapa orang, berapa hari, begitu. Oh, ternyata untuk sosialisasi pemasaran, Bapak Ibu rencanakan 100 peserta selama 1 hari. Untuk pelatihan manajemen koperasinya juga sama, 100 peserta, namun waktunya 2 hari, Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu setelah tahu gini, nah baru Bapak Ibu buatkan RKA, ya kertas kerja RKA-nya. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Caranya adalah seperti ini. Bapak Ibu hitung ya, Bapak Ibu hitung. Kita menggunakan kalkulator ASP Bapak Ibu. Ya, menggunakan kalkulator ASP untuk SP yang pertama. Ya, sosialisasi masyarakat narasumber internal dalam kantor. Itu satuannya adalah Rp189.583 per orang per hari. Bapak Ibu isi. Oh, berapa ini? Jumlah pesertanya 100 selama 1 hari. Ketemu pagunya berapa? 18.958. 18.958.000. Begitu ya Pak ya. Nah ini ketemunya.
Kemudian apa? Bapak Ibu kembali lagi ke dalam apa? Tadi contoh kerjasnya. Nah, setelah Bapak Ibu tentukan ini 18 juta tadi ya, Bu. Nah, Bapak breakdown. Nah, ini. Setelah ketemu 18 juta 958, Bapak Ibu breakdown. Breakdown apa? Ke dalam alokasi apa? Subrincian objek belanjanya, Bapak Ibu ya. Nah, subrincian objek belanjanya di sini dikatakan ada 8 alokasi objek belanja, yaitu untuk ATK, kertas cover, benda pos, bahan komputer, makan minum rapat, honorer sumber ya, berjalan dinas dalam kota, paket meeting ini. Yang mana ini sudah ada rata-ratanya, ada batas atasnya di sini Bapak Ibu. Ya, sudah ada ini semua. Nah, pada poinnya Bapak Ibu, pada intinya adalah Bapak Ibu mengalokasikan subrincian objek belanjanya itu adalah secara total Bapak Ibu tidak boleh melebihi ini 18.958 secara total ya, secara total. Namun secara subrincian objek belanja Bapak Ibu tidak boleh melebihi apa? Yang ini, Pak. Ya, Bapak Ibu tidak boleh melebihi yang ini. Batas atasnya ini Bapak Ibu. Tidak boleh melebihi batas atasnya. Oke, coba kita cek. Pertama, Bapak Ibu akan mengejar apa nih? ATK. Nah, Bapak Ibu anggarkan ATK ya di sini. Bapak Ibu anggarkan ATK. Nah, ATK-nya dirinci Bapak Ibu. Dirinci apa keuraiannya. Ada block note, ada ballpoint, ada spidol, kertas HVS, tinta printer warna ya. Nah, Bapak Ibu volumenya. Kemudian, nah ini ketemu volumenya. Nah, menentukan volumenya ini Bapak Ibu tentu saja harus dilaksanakan secara wajar begitu. Pesertanya 100, blok note-nya yang dibutuhkan berapa ya? Misalnya 100. Paling tinggi juga paling 105 begitu ya, Pak ya. Jika nanti untuk cadangan atau untuk narasumber begitu kan? Ya, itu kan 100 buah. Blok point juga sama 100 buah. Nah, harga satuannya ini Bapak Ibu, harga satuannya ini harus sesuai dengan standar harga barang dan jasa atau SHBJ Bapak Ibu yang ada peraturan bupatinya. Nah, ini ketemu. Bapak Ibu kalikan antara volume dan harga satuan, ketemu jumlah di sini. Kemudian khusus untuk belanja ATK, Bapak Ibu jumlahkan semua dulu. Tak, ketemu 2.054.000. Bapak Ibu naikkan ke sini. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Oh, rata-ratanya 2,6, batas atasnya 6,5 juta. Bapak Ibu hanya menggunakan 2.054.000. Berarti masih di bawah batas atas. Bagaimana Bapak Ibu? Boleh diperkenankan. Nah, berarti ini boleh Bapak Ibu ya, diperkenankan. Terus belanja makan minum rapat. Makan minum rapat itu berapa? Oh, snacknya sekali. Makan siangnya sekali. Berarti berapa ini? Sama panitia 5. Berarti 105 kotak. Kalikan dengan harga barang dan jasanya, standarnya. Ketemunya berapa? Untuk snacknya 1.575. Makan siangnya berapa? 3.150.000. Total berapa? 4.725. Nah, Bapak Ibu naikkan dulu ke atas. 4 juta. Ya, kita naikkan dulu. Mana tadi? Ini. 4.725.000. Oh, memang dia melebihi rata-rata, tapi masih di bawah batas atas. Boleh. Jawabnya boleh. Nah, kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, belanja apa lagi? Belanjanya narasumber. Oh, narasumber Bapak hitung ya. 2 kali 2 uang dan sebagainya. Ketemunya berapa? 2.700.000. Bapak Ibu naikkan lagi. Oh, masih di bawah batas atas 5,1 juta. Begitu kan? Nah, yang terakhir, untuk apa lagi? Untuk yang namanya apa? Ini Bapak Ibu. Oh, untuk perjalanan dalam negeri. Untuk apa ini? Transportasi dan akomodasi. Per orangnya berapa? 85, pesertanya berapa? 100, total 8.500.000. Bapak Ibu naikkan ke sana. Oh, masih di bawah batas atas. 10.457. Nah, setelah ketemu ini, Bapak Ibu jumlahkan semua ini. Ya, Bapak Ibu jumlahkan semua ini ya. Bapak Ibu jumlahkan semua itu, mohon maaf. Ketemunya berapa? Oh, setelah dijumlahkan, totalnya berapa ini? Dari 2.054, 4.725, 2.700, 2 juta, ketemunya berapa?
17.979.000. Nah, 17.900.000 ini di bawah pagunya kan? Berarti diperkenankan. Jadi menyusunnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi apa? Pertama, Bapak Ibu tentukan pagunya dulu ya berdasarkan jumlah orang jumlah hari tadi ya, ketemu pagunya berapa. Kemudian Bapak Ibu rinci ke dalam uraiannya itu masing-masing sub rincian objek belanja, yang mana masing-masing sub rincian objek belanja ini tidak boleh melebihi batas atas ini untuk masing-masing objek belanja, dan secara total tidak boleh melebihi dari total pagu sebesar berapa? 18.958 ini. Begitu, intinya itu aja Pak. Gitu ya, intinya itu aja. Nah, itu. Nah, ini Bapak Ibu buat untuk semua aktivitas yang ada ASB-nya. Yang kedua ini juga sama Bapak Ibu, pagunya berapa? 30.311. Ini juga dirinci sama seperti ini. Nah, ini sudah dirinci. Begitu ya Pak ya. Nah, itu. Nah, yang sering jadi pertanyaan kita ya Pak ya, setelah dibuatkan aktivitas ini, dibuatkan ASB-nya, baru nanti dimasukkan ke dalam RKA. Yang mana satu kegiatan itu ada 3 aktivitas. Jadi Bapak Ibu membuat semacam ada 3 RKA, nanti digabung dalam satu sub kegiatan. Begitu. Nah, yang perlu kami sampaikan adalah, yang sering kali orang tanyakan tuh ini Pak. Ini loh, pagunya 30 juta Pak. Tapi apa yang dibutuhkan cuma 23 juta. Boleh nggak seperti ini? Boleh Bapak Ibu, ini yang disarankan. Begitu. Berarti masih ada sisa Pak. Iya betul, masih ada sisa pagu jatahnya begitu. Akhirnya apa? Dengan sisa itu Bapak Ibu menaikkan ini Pak. Nah, menaikkan ini. Blok loadnya yang 100 dinaikkan jadi 200 gitu ya Pak ya. Jamnya boleh nggak Pak? Jamnya tidak boleh Bapak Ibu. Karena pesertanya 100 ya blok loadnya ya 100 gitu kan. 200 itu berarti 2 kali lipat, digunakan untuk apa begitu kan. Nah itu. Terus apa? Makan minumnya Pak. Kita naikkan standarnya. Apa? Kalau ini per orang per harinya Pak, makan minumnya itu hanya 15.000 Pak untuk snacknya. Kita jadikan 20.000. Bagaimana Pak? Nah, jamnya adalah di standar harga barang Bapak Ibu berapa pagunya untuk snack? Oh, snacknya maksimal 15.000 ya, berarti 15.000 nggak boleh Pak. Gitu. Nah, itu maksud saya. Maksud saya adalah seringkali Bapak Ibu karena Bapak Ibu merasa pagunya itu ada sisa, akhirnya apa? Difulkan Bu, dipas-paskan Pak, begitu dengan menaikkan ini yang tidak perlu. Nah, itu tidak diperkenankan ya Pak ya, tidak diperkenankan, tidak dibolehkan. Nah, sehingga TAPD nanti juga akan memverifikasi Bapak Ibu, yaitu selain menggunakan ASB juga kewajaran daripada volume dan harga satuannya, begitu ya Pak ya. Jadi poinnya apa Pak? Poinnya adalah antara ASB dengan SSH atau standar harga satuan atau SAS itu saling melengkapi Pak. Dan harus diperhatikan secara wajar juga berapa yang dibutuhkan begitu ya. Jadi tidak mesti pagunya itu harus dihabiskan. Gitu ya Pak ya. Loh, nah selisihnya buat apa Pak? Ya selisihnya bisa digunakan untuk menganggarkan kegiatan atau subkegiatan yang lainnya yang belum ada anggarannya. Begitu ya Pak ya. Nah terus bagaimana yang terakhir Pak? Yang terakhir yaitu bawahnya yang belum ada SB-nya. Ya silakan Bapak Ibu buat RKA-nya sesuai dengan apa? Ya sesuai dengan selama ini tanpa ada ASB-nya. Tapi tentu saja dilaksanakan secara kewajaran dan kepatutan. Begitu ya Pak ya. Nah itu. Jadi seperti itu Pak penggunaan daripada ASB-nya, mengulang apa yang telah kami sampaikan beberapa minggu yang lalu. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita bisa ambil dari sini? Pertama, Bapak Ibu waktu mendengarkan sub kegiatan, tolong untuk dipastikan aktivitas realnya itu apa. Contohnya tadi ya Pak, fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil ternyata dilaksanakan dengan 3 tahapan. 1 sosialisasi dulu, kemudian pelatihan, baru kemudian apa? Penyusunan analisis SWOT. Nah, sudah ketemu aktivitasnya, baru dipastikan ada nggak SB-nya, begitu ya Pak. Nah, pola pikirnya juga dirubah Pak ini. Selain ada aktivitas realnya, Bapak Ibu berpikirnya sekarang apa? Bagaimana sub kegiatan saya, aktivitas saya ini ASB-nya yang mana? Harus dicari Pak ASB-nya. Gitu ya. Jika tidak ada, baru boleh tidak menggunakan ASB. Nah, kemudian Bapak Ibu setelah ketemu itu di breakdown ke dalam RKA yang perlu kami pastikan adalah tidak mesti pagu itu dihabiskan. Ya Pak ya, tidak mesti pagu itu dihabiskan. Bapak Ibu harus menganggarkan sesuai dengan asas kewajarannya. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir, satu kegiatan bisa jadi
terdiri dari 3 aktivitas atau lebih, Bapak Ibu. Namun bisa jadi satu subkegiatan itu aktivitasnya 1 dan kebetulan sama, gitu ya dengan namanya. Nah, itu poinnya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, jadi demikian Bapak Ibu apa yang bisa kami aturkan kepada Bapak Ibu semua. Terdiri dari 2 hal. Pertama adalah masukan-masukan dari Bapak Ibu sudah kami tindak lanjuti berdasarkan laporan ASP yang telah kami aturkan. Yang kedua, bagaimana cara menggunakan ASP yang bersangkutan, ya, yang tentunya akan merubah mindset daripada Bapak Ibu semua yang selama ini mungkin satu kegiatan itu langsung di breakdown, enggak ya. Jadi satu kegiatan itu tolong dipastikan aktivitas realnya apa. Setelah itu Bapak Ibu harus hukumnya wajib mencari ASP-nya dulu. Baru setelah tidak ada ASP-nya, baru Bapak Ibu boleh tidak menggunakan ASP. Begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang terakhir, ASP itu tidak berdiri sendiri dalam penganggaran. Dia berkaitan dengan teman-temannya yang lain. Yaitu apa? Seperti yang namanya standar harga satuan, kemudian tidak bisa lepas dari apa? Nama subkegiatannya itu apa? Begitu ya Pak ya. Nah itu, jadi tidak bisa lepas dia sendiri. Begitu. Yang terakhir tadi apa? Baku tidak mesti harus habis. Demikian Bapak Ibu apa yang bisa saya sampaikan. Semoga yang kita sampaikan dapat diterima. Mungkin ada masukan atau pertanyaan dari Bapak Ibu semua, kami persilahkan. Monggo Bapak Ibu jika ada pertanyaan kami persilahkan.